Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun saudara semua berada. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi hari ini, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, karunia, Bapa yang kami puji, kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih, mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan daripada Tuhan saja, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi ini kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah setiap hati kami, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Allah adalah pribadi yang setia pada setiap janjinya. Apabila Allah telah berjanji, maka Dia pasti akan menepati janji tersebut. Firman Tuhan sendiri mencatat bahwa janji Tuhan adalah murni dan pasti digenapi. Beberapa ayat berikut menyatakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang selalu memegang setiap janjinya. Yang pertama adalah dalam Mazmur pasal 18 ayat yang ke-31, berbunyi demikian, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Yang kedua dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, di dalam Alkitab ada satu peristiwa yang menggambarkan kesetiaan Tuhan pada janjinya. Hal ini terlihat dari kisah hidup Yakub yang adalah keturunan Abraham. Yakub adalah anak dari Ishak dan cucu dari Abraham. Kebaikan Allah kepada Yakub harus dilihat dari sudut pandang janji Allah kepada Abraham, saudara. Jika tidak demikian, maka kita akan bingung dan heran akan kebaikan Tuhan bagi Yakub. Sebab kita tahu bahwa Yakub adalah pribadi yang juga memiliki banyak kesalahan. Dia menipu kakaknya Esau dan juga menipu mertuanya yang bernama Laban. Namun ternyata Tuhan tetap melindungi dan memberkati Yakub, bahkan membela Yakub. Hal ini seperti terlihat ketika Yakub melarikan diri dari Laban. Saudara, mengapa Allah membela Yakub yang jelas-jelas sudah bersalah dengan menipu Laban? Mungkin kita berpikir hal itu terjadi karena Laban sudah lebih dahulu mengerjai Yakub sehubungan dengan Rahel dan Lea. Jadi wajar bila Allah membiarkan Yakub membalas dendam kepada mertuanya itu. Benarkah demikian, saudara? Tentu saja tidak, saudara. Sebab jika demikian, maka itu berarti Tuhan mengizinkan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal kita tahu bahwa Allah itu penuh kasih dan selalu mengajarkan agar kita membalas yang baik kepada siapapun, yang termasuk kepada mereka yang telah berbuat jahat kepada kita. Lalu apa dasar Allah membela Yakub dalam persoalannya dengan Laban, saudara? Satu-satunya alasan adalah karena janji Allah kepada Abraham dan Ishak
bahwa Allah akan membuat keturunan Abraham menjadi suatu bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah alasan mengapa Allah membela dan menjaga Yakub. Saudara, perlindungan dan penjagaan Allah kepada Yakub dalam hal ini bukanlah berdasarkan kebaikan Yakub, bukan pula berdasarkan kelayakan atau kepantasan Yakub. Apa yang dilakukan Allah kepada Yakub semata-mata karena kasih karunia-Nya kepada Yakub sebagai keturunan Abraham. Lalu pertanyaannya, apakah itu berarti Yakub bisa seenaknya sendiri? Tentu saja tidak. Sebab jika kita melihat kehidupan Yakub, maka Allah juga membentuk kehidupan Yakub menjadi sebuah pribadi yang sesuai kehendak Tuhan. Pribadi yang kemudian bisa dikatakan pantas untuk menerima janji-janji Tuhan. Kita bisa melihat Yakub juga mengalami apa yang pernah dia lakukan. Yakub ditipu oleh anak-anaknya sehubungan dengan Yusuf. Yakub mengalami ketakutan untuk bertemu dengan Esau dan berbagai pembentukan lainnya yang membuat Yakub belajar dan berkembang menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Bila kita renungkan, kita akan mendapati bahwa berkat dan kasih karunia Tuhan bagi kita adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita yang sebenarnya tidak pantas dan tidak layak menerima semua berkat, perlindungan dan kasih karunia Tuhan, namun nyatanya kita ada sebagaimana kita ada hari ini oleh kasih-Nya yang begitu besar. Segala kebaikan yang kita alami adalah bentuk kesetiaan Allah pada janji-Nya. Allah sudah berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Janji inilah yang membuat Tuhan membela dan melindungi kita sampai hari ini, saudara. Lalu apakah kita bisa seenaknya hidup sendiri? Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa tentu tidaklah bisa demikian. Sebab Tuhan akan tetap membentuk hidup kita agar menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan lebih dahulu setia. Kesetiaan Allah pada janjinya seharusnya membuat kita sadar dan selalu bersyukur atas setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan yang besar bagi kami, sehingga oleh karena kesetiaan Tuhan kami ada saat ini dan merasakan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk berlaku setia sama seperti Engkau, setia dalam panggilan kami, dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, ajar kami melakukannya dengan penuh kesetiaan. Saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sertai kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami, seluruh keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang dipenuhi dengan sukacita surga. Dan kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami untuk mendatangkan kebaikan. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit saat ini. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan. Yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, negeri kami. Tuhan yang berkati, Tuhan yang senantiasa memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya dan yakin saudara semua diberkati saat ini. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.